Ya Dan, gue sebelumnya gue minta maaf kemarin. Bayangin ya, kita kayak gagal-gagal rekaman gitu kan. Kita cari makan di depan, cari warteg yang termurah. Oke, sekarang langsung kita lanjut ke hot topicnya nih. Yes. Kita kalau ngomongin musik terus kan ya lagi pandemi kayak gini ya mau gimana, Iya, nggak ada job juga kan. Jangan Den, sedih Pusing. Den, sedih. Pusing. Sedih, bukan pusing, sedih. Dari kemarin kita PSBB jilid 1 ya, kita tuh Yes. udah kayak anjirnya sampai kapan gitu kan, Iya. kita nggak pernah tahu. Terus tiba-tiba jadi new normal. Nah, kayak yang gua omongin, wah ini pemerintah harus begini nih Yes. seharusnya. Tiba-tiba Jakarta sendiri ngadain jilid 2 PSBB. Tapi lu inget gak? Waktu itu gue sempat bilang, Ya. sempat ngomong gue. Maksudnya, nih kalau kayak gini terus dan pemerintah nggak melakukan sesuatu yang radikal, itu pasti suatu saat cepat atau lambat. Gue soalnya sebelum podcast ini gue ngeliat lagi podcast gue sama dia, masih Korobet. Hai, gue nggak mau bahas lagi sama lu lah. Kenapa? Waduh, gawat. Korobet lebih keras gue. Waduh. Siap. Iya. Tapi Korobet yang dapat job loh new normal. Kita mah apa tuh? Ampas. Iya sih. Kok Tolonglah kok. baik kali kok. Kontak kita masih ada kan kok? Nih gue nge-review lagi gitu, bahwa omongan kita tuh bener gitu. Bahkan kejadian kita kayak ngeramal gitu. Ya prediksi lah. Heeh. Kalau kayak gini terus Jakarta tuh belum siap ya. Bahkan sampai saat ini ya, orang-orang masih mengira bahwa corona itu konspirasi doang. Tapi jujur ya Gung ya, jujur ya. Boleh. Sebenarnya bukan Jakarta doang, tapi satu Indonesia. Satu Indonesia, bener. Kenapa? Kemarin gua kesel banget. Nah, sekarang kita kalau ngomongin RI1 ya Pak Jokowi gitu kan. Gua respect banget. Dia walaupun ngomong di virtual gitu kan sama yang kemarin tuh apa namanya? Pidatonya Iya, buat PBB, iya. dia masih pakai masker loh. Walaupun dilepas kan pas mau ngomong. Cuman gue salut sama dia, salut sama beliau gitu kan. Tapi pemimpin-pemimpin daerah yang dibawanya beliau kok pada nggak respect ya. Maksudnya dia harus ya udah jadi contoh. Iya. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang Di di daerah yang lebih kelihatan merakyat gitu, mana? Kayak kemarin yang di Tegal, lu pilkada men. Jangan gitu-gitu banget lah. Nggak bisa. Gue ngerasa mereka tuh ngerasa penyakit ini nggak ada gitu. Sebenarnya gini ya. Gue merasa gue menganalisa gitu. Sebenarnya bukan salah pemerintahnya. Ini pertama yang lu bakal salahin itu orang-orang yang merasa Kesadaran masyarakat. bukan orang-orang yang ngerasa itu virusnya sebenarnya nggak ada. Karena gini, di beberapa kota termasuk Jakarta, jadi gue pernah nanya sama temen gue yang di Jogja, keadaan di sana gimana gitu. Itu sama kayak di Jakarta. Itu setelah kita ngobrol gitu, ternyata sama. Jadi orang-orang tuh merasa virus ini tuh nggak ada. Bagi orang-orang maksudnya orang-orang Tertentu yang ya. nggak tahu dan keluarganya aman. Mereka ngerasa bahwa virus ini mah cuman itu doang. Nggak pakai masker, masih kumpul-kumpul, terus masih melakukan sesuatu. Bahkan tadi maksudnya sampai pemerintah meskipun konyol, maksudnya si Pak Anies, halo Pak, Bapak konyol. Tapi dengan maksud kan, maksud Iya. baik kan Maksudnya sebenarnya. dengan konyol bilang kita akan rem darurat. Sebenarnya gue setuju loh. Di samping orang-orang bilang yang narik rem darurat itu supir angkot lah, tidak itu segala macam, apapun alasannya gue setuju sama Pak Anies. Harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim gitu, sesuatu yang lebih radikal. Cuman orang-orang yang nggak tahu itu jadi ngerasa apa sih ini apa sih? Sebenarnya yang lo ngomong itu menurut gue ya itu kesadaran masyarakat sih Gung. Maksudnya ada orang yang sadar nih, aware. Wah, mungkin keluarga gue nggak kena, tetangga gue nggak kena, tapi at least gue mematuhi peraturan yang dari atas. Maksudnya
entah itu dari pemerintah gitu kan, pemerintah Nggak daerah bisa, lu. Den. Tapi Gini loh, sorry ya gue potong. Mereka mematuhi apa? Kalau mereka nggak tahu apa yang harus mereka patuhi. Mudah nggak? Misalkan gini ya, Den, gini ya, Den, jangan jauhin gelas itu, jangan deketin gelas itu, ya kan? Kalau misalkan lu nggak ngelihat gelas ini, lu nggak ngelihat gelas apaan gitu ya. ya kan? Gelas apaan di mana? Lu jalan-jalan aja dong, iya dong. Nah, yang harus dilakukan adalah, menurut gua sekalian aja nih, orang terinfeksi corona, nih gua deketin ke lu. Bener, kalau gua gitu, jadi pemerintah gua gitu. Nih, lu mau cobain aja. Karena gua geram juga, Den. Orang-orang tuh kayak masih batuk sembarangan, masih bersin sembarangan, masih kumpul-kumpul sembarangan, bahkan pengajian lu bilang agama lu. Gimana sih ceritanya? Ya itu banyak sih Gung, banyak banget. Bahkan ada beberapa gereja kan yang udah buka juga kan. Iya, gua tuh setuju kan, jujur ya. Di samping gua seneng ada ibadah online, di samping gua seneng, ya kan? Tapi gua nggak setuju. Nggak setuju sama ibadah online ya? Yes. Karena kan kita sebagai pemusik ininya kan. Gua seneng, tapi gua nggak setuju. Jujur ya, gua seneng, tapi gua nggak setuju. Kenapa? Gua senengnya kenapa? Karena gue tetap bisa bermusik. gua masih bisa bermusik, gua dapet PK, Iya. ya kan? Tapi caranya yang gua nggak maksudnya, gua lebih mending ibadah itu di dada, terus digantikan dengan khotbah aja. Oh, lebih yang ini ya, langsung ya. Lah, sekarang gini, lu bisa jaminan gak sama gua 100% kalau orang di rumah nyanyi? Atau di skip? Gua jujur ya, Iya. Gua bisa nonton ibadah online, PAW-nya gue skip sih. PAW-nya gue skip, langsung khotbah. Iya kan? Kalau gua Bahkan kalau gua yang main, gua nontonin itunya aja, PW-nya aja. Oh, PAW-nya doang. Iya. Karena gua yang nyari salah ya. Iya, gak ada salah. Nah, gitu menurut gua. Kenapa gua milih khotbahnya aja? Karena itu lebih minimalisir orang di dalam situ. Iya. Sekarang pemusik ada berapa? 3, minimal 3, ya kan? Keyboard, bass, keyboard, drum. belum WL. 3, WL 1, ya kan? Terus singer 2. Ya taruhlah singer 1. Singer 2, nggak bisa singer 1. Misalnya. Iya, oke, singer 1 deh. Jadi WL 2, 5 ya. 5. Kameramen Iya. harus berapa? Tapi kan social distance. Loh, gini loh, Den. Batasannya adalah satu ruangan, seberapapun ruangannya, ya kan? Itu kemarin nggak tahu sekarang mungkin udah longgar ya. Kemarin itu satu ruangan itu kan kita aware-nya adalah satu ruangan tidak ada udara, ya dong. Satu ruangan maksimal tuh 10 orang, ya dong. Waktu itu pertama kali corona terus heboh banget itu loh. Nah, itu aja kita hitung yang di atas mimbar ada 5, ya dong. Kameramen, kalau PW, kalau khotbah kan cuma satu angle Lah. ya kan. Kalau PW kan nggak mungkin satu angle, Pak. ya. Angel. Biasa, orang Jawa angel. Nama orang. Iya. Nah, harus pemusiknya lah, ya kan. Kadang-kadang pemusiknya lah, kadang-kadang WL-nya lah, kadang-kadang singernya. Kalau nggak bosen dong. Iya, sebenarnya walaupun bisa juga ya dari satu angle Bisa. ya. Cuman kan nggak mungkin. Minimalis. Nggak mungkin. Tergantung gerejanya. Iya sih, tergantung gereja. Kalau bisa gerejanya memang bisa gitu kan, ya let's do it gitu. 2 kameramen lah. Tapi sepertinya tidak 7. ada, kecuali kalau misalkan yang live streaming ada yang kameranya dipasang satu dari PW sampai khotbah sampai selesai. Iya, ada. Satu doang tuh. Satu angle doang. Ya, nah tapi kan rata-rata orang yang take itu kan pasti nggak mungkin gitu. Ya, bisa at least 2 kameramen lah. Iya, at
least 2. Oke lah pasang satu 2. white, satu buat yang jalannya, Iya. runningnya. Pasang 2, udah 7. Soundman satu. Soundman 1. Iya 8. 8. Khotbah. Yang tag? Hah? Yang tag? Tag apa lagi deh? Oh, yang nge-record ya? Iya. Nge-record suara. Terus Ya ada pasti ada kalau kayak gitu pasti ada itu apa namanya yang slide itu isi Oh. worship. Iya, yang buat ini teks. Iya dong. Udah 10 loh itu. Udah 10 loh. Belum lagi yang Lalu lalang ya. lalu liatin ya dong. Ada yang nganterin, ada PIC-nya, ya dong. Apalagi ruangan gereja itu Ngomong-ngomong ya, lu ngomong begini ya. Gua harusnya minggu kemarin main loh. terus kenapa nggak main? Cancel gara-gara PSBB jilid 2. Makasih Pak Anies. Iya. Iya, jadi tuh sebenarnya seneng nggak seneng sih. Terus habis itu ada PIC-nya kan, ada PIC-nya pasti dibantuin, ya kan? Iya. Ya kan nggak mungkin dong dia ada timer, ada Iya, yang timerin, ya kan? Ya, at least minimal yang tadi lah 10 orang banget itu. Udah paling Nggak minimalis. mungkin 10 orang banget. Oh, iya. Dan itu kan gedung gereja itu ya ada yang kecil ada yang gede, ya dong. Nah kita nggak tahu kan, kayak di gereja Atit itu kan itu kan nggak gede-gede banget, ya kan? Kalau sekali take itu bisa 20 orang masuk ke situ. Itu PSBB macam apa? Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngomongin yang gereja yang gede banget gitu kan, yang tadi lu bilang tag-nya bisa berkali-kali, itu biasanya yang nge-take musiknya beda ruangan, nge-take khotbahnya beda ruangan. Iya, kadang-kadang beda hari malah. Iya, beda hari juga Iya, bisa. beda hari. Nah, maksud gua adalah yang berat kan di PW-nya sebenarnya. Iya. Ya dong. Yang berat itu di PW-nya. Nah, gua lebih senang, maksudnya bukan tidak senang ya. Gua senang. Yes, senang, ye gitu. Tapi kurang setuju. Kenapa nggak khotbahnya aja gitu? Karena kan misalkan lu mau PW pun Di YouTube banyak ya. sebenarnya enak. Kita jujur-jujuran dalam hati ya. Sebenarnya enak gak sih kita ibadah dengan PW streaming? Jujur di dalam hati nih. Kalau gue sih tidak menikmati. Kalau gue sih, gue mendingan nonton yang ini ya. Maksudnya nonton yang editannya lebih bagus sih. Yes, pasti. Mohon pasti. maaf ya. Sebenarnya jujur. Walaupun editan gereja mungkin udah bagus Ya. gitu kan. Cuman gue lebih nontonin editan yang udah lebih proper sih. Iya. Kayak video klip misalnya. Video klip atau yang emang kayak GP Sydney Mohede waktu itu Ya, Sydney Yang- Mohede juga ada. yang waktu Online konsernya. ya konser itu kan bagus banget kan. Iya, tapi kan itu memang khusus PW doang kan. Tapi kan ada sedikit kayak Iya, ada. worshipnya gitu. Itu sebenarnya kan potongannya kan panjang untuk worshipnya. Itu kan bisa kita mendingan gua nonton itu sebenarnya jujur ya. Udah alat musik yang lengkap, maksudnya panningnya bagus, recordnya bagus gitu kan. Kalau gua jujur mendingan gua dengerin khotbahnya aja. Gitu, iya benar. Karena jujur ya, apalagi sebenarnya nih ya, kita jujur-jujuran ya, boleh ya, jujur-jujuran. Kenapa setiap gereja bikin ibadah online? Ya, Kenapa? Gue tanya. ya kan Menurut pemusik nih ya, sesama pemusiknya. kalau menurut gue sih tetap harus menyebarkan firman Tuhan sih. Salah, Apa tuh? karena ego. Tapi kalau dibilang ego, nih gini loh. Kalau misalnya nih gue Kita berbeda pandangan kali ini guys. gue pengkhotbah di gerejaan nih misalnya kan. Gue gembala gitu kan. Gue akan terus ngasih makan domba-domba gue sih. Itu benar deh. Itu benar. Makanya gue berpikir kenapa ego? Karena mereka memasukkan PW, doa malam, doa tengah minggu, komsel, SPK, dan gini, jujur ya, Acaranya tetap banyak ya. tetap istilahnya. banyak sekali. Nah, Siap. dan gini, mereka kan punya denominasi masing-masing, ya dong. Misalkan GBI, jangan GBI lah,
kita dong. GPDI. Waduh. Gua nggak ngomong ya. Misalkan GPDI ini. Gue di blacklist lagi. Jangan deh, ditit ya. Gak usah itu. Misalkan gereja A gitu. Nah, misalkan gereja A. Gereja A ini punya cabang-cabang banyak. Ya. Gitu kan? Ya kan? Sebenarnya pengajaran dari mereka dari atas sampai bawah sebenarnya kan harusnya terintegrasi dong. Iya. Iya dong? Iya. Dan mungkin nggak setiap minggu gembala dari situ terus yang dari lokal bawahannya terus yang khotbah, nggak mungkin kan? Nggak. Pasti dari atas dong. Iya. Ada sesama itu Kan kalau di kita kan kadang-kadang gembala senior ada turun. Iya, itu maksud gue itu. Sebulan sekali lah Nah, at least. berarti kalau sesama denominasi itu ada, itu satu denominasi itu ada dan tuker-tukeran, harusnya mereka punya hikmat untuk misalkan gereja A, pusat aja yang bikin. Pusat juga tahu kok. Maksudnya kita terintegrasi kok. Kecuali nih, mohon maaf nih ya, ada Gereja B misalnya gereja B gitu. Gereja B itu yang udah sendiri-sendiri gitu kan. enggak, ya? bukan. Jadi atasnya ada tapi tetap berpolitik di bawahnya. Tapi ada loh, maksudnya ya yang kayak tadi gereja yang lu sebutin ya. Ntar kita tit aja kan itu. Maksudnya kita potong. Cuman gereja yang tadi lu sebutin itu kan di bawahnya bebas, ngasih kebebasan. Iya. Maksudnya yang atas ngasih kebebasan Bener, untuk yang bawah mengembalakan sendiri Bener, dengan Den. pesannya sendiri Bener. gitu. Berarti itu nggak terintegrasi, itu yang gue bilang. Mereka punya politik sendiri. Ibaratnya gini sih, gue punya pesan 1 tahun nih buat lu. Temanya misal tahun ini. Nggak mungkin setahun. Lu lihat di gereja kita nggak? Di sebulan lah gitu. Ya kan, setiap bulan aja Pak Niko ngasih pressure message kok. Ya itu Ya, kan kita gitu. Maksudnya Ya, untuk gereja yang nah, 4 huruf yang tadi ke lu, itu lebih banyak kayak gitu sih, Gung. Nah, makanya itu maksudnya itulah egonya mereka. Gitu loh maksud gua. Ini terserah, habis ini gua di blacklist di gereja, enggak apa-apa lah. Gua jadi pengusaha. Udah jadi culture sih. Nah, maksudnya Udah jadi culture sih, Gung. Susah. iya, Susahnya di situ. maksud gua gembala paling atas, maksudnya Iya, harusnya maksudnya selama pandemi ini bisa apa ya, bisa ngasih bukan integritas, apa ya, otoritas lah ya, maksudnya gini. Oke, karena ini lagi pandemi, udah gua aja gitu yang maksudnya gini Den, kita nggak berpikir bahwa lah ntar gereja kagak ada itu dong, kagak ada apa aktivitas dong, nggak ada jalan dong, nggak hidup dong. Loh, salah. Emang gereja itu hidupnya cuma dari situ doang. Justru gue berpikir ya ini ujian buat gua, ujian buat lu, ujian buat pemusik, ujian juga buat gembala. Ya semua orang lah ya. Semua orang. Semua aspek. Ini terserah ya, maksudnya yang nonton ini dari gereja mana, kayak gereja yang gua masukin kayak atau enggak ya, terserah ya maksudnya. Karena gua udah rada hopeless sih. jadi cerita gini. Gembala itu yang tadinya sebelum corona ini berkoar-koar bahwa dia gembala Tuhan gitu, hamba Tuhan gitu. Apakah iya pada saat seperti ini dia cuma duduk nyaman di singgasananya, dia nggak mau keluar? Enggak kan? Nyatanya nggak ada loh. Bahkan gue sempet ketemu sama temen gue, sesama pemusik gitu, sesama basis malah. Bahkan dia ditanya nama gembalanya pun tidak. Wow. Lu masih hidup atau enggak? Lu makan atau enggak? Lost contact gitu aja ya. Lost, coy. Mana yang namanya gembala? Emang gembala kayak gitu? Misalkan nih, makanya itulah gue bilang pembelaan manusiawi ya. Itu enggak, maksudnya gue ngebelain nih. Gue jadi pro kontra lu nih. Gembala juga manusia, katanya gitu. Iya Den. Cuman lu harusnya bertanggung jawab dong atas domba-domba lu. Bener nggak? Harusnya. Iya dong. Itu yang jadi concern gue saat ini, maksudnya. Wah, ternyata
yang namanya pemurnian gereja itu emang Tapi dimurnikan gitu. gue sebenarnya dari tadi gue nggak mau pro kontra sih Gung sama lo, karena sebenarnya nih ya, kalau menurut gue ketimbang lo bikin channel YouTube buat cuman ngebuktiin eksistensi lo dengan gereja lain ya yang punya channel YouTube lebih bagus, at least gue juga nontonin gereja yang lebih bagus jadinya. Ini sorry tuh saya ya, gue bukan nge-compare atau apa ya, kan banyak juga gereja-gereja yang belum bisa streaming kan. Iya. Gereja-gereja daerah misalnya. Sebenarnya lu nggak perlu bikin streaming, tau nggak gimana maksud gua? Lu streaming itu bilangnya, oh ya ini cara Tuhan yang baru buat menjangkau jiwa segala macam. Jiwa Ya menyebarkan Injil gitu-gitu. Iya, gue juga nggak salahin sebenarnya, itu benar. Itu Tapi terserah mereka. iya, tapi kenapa nggak bikin sesi misalnya kayak yang lu lagi editin sekarang kayak gitu kan, lebih fokus sama khotbahnya. Bukan, Den. Lebih fokus sama isinya. Gue nggak menyalahkan orang-orang. Gue juga nggak nyalain. Cuman yang kedua yang gue concern adalah yang tadi lu ngomong tentang teman lu yang jadi domba di sebuah gereja. Iya. Nah, seharusnya ya, menurut gue nih, kenapa nggak si siapa gembalanya ini bikin grup WhatsApp yang lebih care gitu, maksudnya oke, lu bisa kan sharing firman Tuhan di situ, ngirim video-video pendek gitu. Itu yang gue inner circle-nya aja itu. gitu. Maksudnya perhatian gak cuma soal uang, deh. Iya. Gembala nanyain lu masih hidup atau enggak, lu bisa makan atau enggak, itu aja udah jadi satu kekuatan buat gue. Ini bukan gue ya. Maksudnya gue beruntung ada di salah satu komunitas yang masih nanyain gue meskipun jarang-jarang gitu. Gue tahu mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Dan punya masalahnya masing-masing. Punya masalah masing-masing gitu. Cuman yang gue lihat adalah di satu sisi kehidupan gue gitu ya. Jadi, ada gereja yang malah ya gitu, maksudnya dia sangat nyaman dengan singgasananya mereka sampai lupa bahwa mereka tuh tugasnya mengembalakan, bukan bikin ibadah streaming. Sorry tuh saya ya, maksudnya lu ibadah boleh, komsel boleh, terus apa boleh, PSK lagi, SPK boleh gitu, terus apa doa malam boleh, terserah. Cuman tugas lu kan mengembalakan gitu. Kalau lu tetap, nih jujur ya, kalau lu konsen lu adalah bikin ibadah online sebagus mungkin untuk menunjukkan eksistensi lu di dunia, bahwa lu gua ada dan masih terus berjalan, ya sorry to say, lu gereja atau panggung pertunjukan. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin itu ya, dan back to Bible ya, Yesus sendiri kan ngajarin kita nguatin circle. Maksudnya Yesus punya 12 murid, walaupun satu murid berkhianat nih, tetap milih yang jahat gitu kan. 11 muridnya itu kan tetap dia lebih kuatin di dalam komselnya. Maksudnya begitu. Maksudnya tadi yang gue bilang, kenapa nggak bikin grup WhatsApp, bikin grup kecilnya dikuatin. Dibanding lu kok harus khotbah di atas bukit dengan 5.000 orang gitu kan, dan lu harus bisa ngasih makan boleh curhat mereka. gak sih? Ini boleh gue curhat gak sih? Boleh. Tapi panjang loh videonya. Ini udah jam 12. Masih 1 udah. Belum Jam 12 lewat ya. 12 lewat. Masih 45 menit. Ini tinggal 3 menit, Gung, durasi. Yang gak jadi curhat lah gua. Ini selipan dikit nih pesanan dari bos gua. Oke, hari ini podcast ini disponsori oleh Potless. Oh, salah ya? Salah dong. Oleh kopi Bukan dong. Tang. Bukan. Jangan sebut merek. Oh, gak boleh ya? Nanti kalau misalkan lu disponsori sama Odit gitu, ayo lo, nggak bisa lo. Boleh. Nah, gue disponsorin sama Novia Mino, guys. Hihi. Actingnya nih. Ini Novia Mino rasa berambang, anjir, bawang merah. Ini Original. Den. Rasa baru ya? Rasa baru ya, harus coba. Tolong, coklat mocha. Coklat campur mocha enak. Rasanya apa, Gung? Coca. Coklat mocha. Kopi coklat coba gitu ya? Dulu dong, Yoi, boleh. Coba dulu.
interviewer gratis. Makanya bikin channel YouTube. Nih, ini mantap. Coba ini. Gini Gung, gini ngomongnya. Makan guys. Makan guys. Yoi. Channel sebelah. Pokoknya gigitan pertama, gigitan. Ini nggak autofocus jadi nggak usah lu giniin. Gimana rasanya? Coklat mocha ini. Coklatnya berasa banget. Hmm. Isinya banyak guys. Beda ada yang lain. Ini gede-gede guys. Harganya berapa Gung? Enggak ya. Bangin. Ensin aja. Harganya segini 22.000. Wow. Ini 250 gram guys. Bisa cari di Tokped ya. Bisa boleh cari di Tokped. Kalau hubungin Denny Lin ya. Oh iya siap. Minum dulu ya, guys. Mantap. You